Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Injil hari ini dari Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang tua yang telah dikaruniakan anak, putra dan putri, salah satunya atau bahkan dua-duanya, sudahkah Anda menghantar anak Anda kepada Yesus? Atau sebaliknya menghambat mereka? Ini pertanyaan yang cukup menantang, menggugah, dan bahkan menggugat. Ketika kita menyadari betapa besar perhatian dan cinta serta kepedulian Yesus kepada anak-anak, sebagaimana juga dikisahkan di dalam Injil hari ini. Yesus menegur para muridnya yang coba menghalang-halangi anak-anak yang datang diantar oleh orang tua atau keluarga mereka untuk bertemu dengan Yesus. Dengan tegas, Yesus berujar, "Biarkanlah anak-anak itu. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Yesus dengan sangat jelas memberi alasan, yakni sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga. Pernyataan Yesus ini mengingatkan kita bahwa sikap jujur, polos, mengandalkan Bapaknya kalau terjadi sesuatu, itu semua yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Ia sungguh menginginkan kita datang kepadanya, mengandalkan Dia, dan berserah diri kepadanya. Sebagai seorang imam yang langsung berhadapan dengan umat di paroki, saya sungguh terkesan dengan cukup banyak orang tua yang sungguh peduli dengan kehidupan rohani anak-anaknya. Sebagai orang tua yang memiliki dan menghayati iman Katolik, mereka mewariskan iman Katolik itu kepada anak-anak mereka. Halnya para orang tua yang dikisahkan di dalam Injil tadi. Demikianlah mereka pun dengan satu dan lain cara menghantar anak-anak mereka ke depan altar Tuhan untuk menerima sakramen baptis, komuni pertama, krisma, perkawinan, dan bahkan beberapa di antaranya mempersembahkan putra-putri mereka untuk memilih dan menjalani hidup sebagai seorang imam, bruder, ataupun suster. Mereka menjadi donatur besar bagi gereja, bukan karena memberikan sejumlah uang ataupun materi,
melainkan putra-putri mereka untuk menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Itulah gerejanya. Bahkan yang sangat mengesankan bahwa ternyata yang dipersembahkan bagi gereja itu adalah putra tunggal atau putri tunggal. Ada juga yang kalau bukan sebagian besar, bahkan semuanya, entah menjadi imam atau bruder atau suster. Ini tentu luar biasa. Orang tua dan keluarga sungguh menjadi lahan yang subur, menjadi tanah yang baik bagi benih iman dan panggilan yang ditaburkan, sehingga bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Orang tua berperan dan bertanggung jawab sebagai pembina rohani dan guru iman. Keluarga atau rumah tangga sudah seharusnya menjadi sebuah sekolah iman yang pertama dan bahkan utama untuk mendekatkan anak-anak dengan Tuhan. Saudara dan saudari, namun kerap kita juga berhadapan dengan orang tua yang mungkin tanpa sengaja dan tak disadari pula telah berlaku bagaikan para murid di dalam Injil tadi, yang justru menjadi penghambat relasi dan kedekatan, keakraban anak-anak dengan Yesus. Mungkin mereka hidup dalam perkawinan yang belum sah, sehingga menghambat anaknya untuk menerima pembaptisan. Mungkin pula mereka adalah orang tua yang super sibuk atau bahkan super cuek dengan urusan peribadatan dan urusan gerejawi pada umumnya, sehingga anak-anak pun dalam tanda petik tidak banyak bergerak atau tergerak, tidak cukup dituntun dan dibina kehidupan rohani dan pertumbuhan imannya. Saudara dan saudari, semoga Anda sekalian sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dianugerahkan Tuhan bagi keluarga Anda sungguh dapat menjalankan peran sebagai pembina rohani dan guru iman bagi putra-putri Anda. Hal mana akan membuat mereka bisa semakin mengenal Kristus, rajin datang mendekatinya, terus bertumbuh semakin mencintai dan semakin setia pada Yesus sampai selama-lamanya. Memang konon bukanlah hal yang mudah mendidik anak di zaman sekarang ini, apalagi dalam hal iman. Tetapi yang tidak mudah alias sulit bukanlah hal yang mustahil. Yang dibutuhkan adalah memahami dunia dan konteks kekinian anak-anak, remaja dan orang muda kita, seraya memberi teladan hidup, kesaksian iman yang baik dan benar sebagai seorang warga gereja dan murid Kristus, khususnya teladan hidup doa dan kecintaan akan ibadat, apalagi ekaristi. Mari bertanya diri, sebagai orang tua yang telah dikaruniakan anak, mendapatkan putra dan putri dari Tuhan, sudahkah Anda melaksanakan tugas dan peran iman untuk mengantar anak-anak Anda kepada Yesus, makin dekat pada Sang Guru, Sang Jalan kebenaran dan kehidupan? Atau Anda sesungguhnya karena satu dan lain alasan telah menghambat kedekatan anak dengan Yesus? Semoga orang tua, ayah dan ibu akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan sendiri yang akan menuntun anak-anak kita agar selalu mau datang kepada Yesus dalam doa dan ibadat,
dalam kegiatan gerejawi. Dan Tuhan sendiri pula lah yang akan memberkati dan membawa anak-anak Anda guna mencapai padang rumput hijau, yakni masa depan yang indah, ceria, terberkati, dan menjadi berkat bagi orang tua, keluarga, dan sesama. Semoga demikian. Amin. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga, dan secara istimewa memberkati putra dan putri Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.